Halo teman-teman, selamat sore waktu Jerman. Nah, apa kabar kalian semua? Sehat lah ya. Nah, di video kali ini aku itu bakal share sama kalian dan cerita kegiatan aku di Jerman dari tahun 2017 sampai sekarang dan bagaimana aku bisa tinggal dan bekerja di Jerman. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, di share, dan di komen sebanyak-banyaknya. Aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune. Nah teman-teman, awal pertama aku datang ke Jerman itu adalah tahun 2017. Nah sekarang itu udah tahun 2022, jadi sekitar kurang lebih 5 tahun. Nah, mungkin beberapa orang dari kalian udah tahu kalau sebenarnya aku itu di Indonesia memang lulusan sarjana pendidikan bahasa Jerman ya. Dan bisa dibilang aku sebenarnya basicnya bahasa Jerman itu udah ada waktu aku di Indonesia karena aku kuliah bahasa Jerman kan gitu. Nah, tapi pada saat itu memang belum sebanyak dan sebagus ini gitu maksud aku, karena kita kan di kampus doang belajar bahasa Jermannya, enggak di kehidupan sehari-hari gitu loh mas. Tepatnya pada 2017 itu setelah aku tamat sekolah kuliah maksud aku itu udah jauh-jauh hari sebelumnya itu mencari gas family atau keluarga angkat di Jerman ya. Jadi kayak 4 bulan atau 5 bulan sebelum aku lulus sarjana, aku itu dulu udah nyari-nyari orang-orang yang mau nampung aku tinggal di Jerman gitu loh kasar-kasarnya, atau orang-orang yang butuh au pair gitu. Oke? Jadi yang pertama kita akan bahas apa itu au pair. Au pair, Mädchen atau bahasa apanya au pair, you know. Kalian bisa lihat di situs au pair World namanya, au pair .word World, au pair.world kayak gitu kalau nggak salah. Nah di sana itu ada bermacam-macam keluarga dari seluruh dunia yang mencari namanya au pair Mädchen, yang mencari orang yang bantuin mereka mengurus pekerjaan rumah, ngebantu jagain anaknya, atau juga mengurus pekerjaan taman gitu dan sebagainya. Nah, perlu lagi ya ditekankan, ini bukan pembantu teman-teman. Ini bukan pembantu, tapi kayak belajar budaya gitu. Nah, kita akan bahas masalah kata-kata yang simpelnya aja gitu. Nah, kita di au pair World ini, di au pair World di situs ini ngedaftar diri. Nah, oke, kita mendaftarkan diri. Kayak mendaftar akun profil kita, nama kita, lahir kita, tanggal di mana dan kapan, terus warga negara kita bisanya bahasa apa gitu. Misalnya kamu bisa bahasa asalnya Indonesia, kayak basicnya bahasa Jerman tapi lancar di bahasa Inggris juga boleh, atau lancarnya bahasa Jerman tapi bahasa Inggrisnya dikit juga boleh. Di au pair World ini kita bisa pilih keluarga dari negara-negara mana aja yang kita mau gitu. Misalnya aku waktu itu ya, aku kan pengennya ke Jerman. Nah aku so pasti milih yang keluarga orang Jerman dong. Nah aku pilih yang Jerman. Oke? Aku pilih keluarga negaraannya semua yang di Jerman tinggalnya dan warga negara Jerman. Walaupun sebenarnya ada keluarga yang tinggal di Jerman tapi bukan asli Jerman gitu. Oke, paham lah ya maksud aku. Nah,
selanjutnya setelah kita ngedaftar diri, di situ kayak kita ngasih lampiran foto kita dan beberapa foto kita yang lain, misalnya kegiatan kita di kehidupan sehari-hari misalnya nih ya. Kita suka anak kecil, udah kita upload aja foto-foto sama anak kecil biar mereka tertarik gitu loh. Istilahnya bagaimana biar mereka bisa tertarik sama kamu gitu. Dan apa aja kamu bisa lakukan di rumah mereka gitu. Misalnya di profil aku dulu aku bisa masak, aku bisa menyetrika, aku bisa menjagain anaknya, aku juga bisa nganterin anaknya ke TK gitu. Oke? Nah, biodata ini, profil ini kamu simpan. Oke, tersimpan. Nanti bakal banyak langsung keluarga Jerman yang ada di profil di akun itu. Langsung datang, kamu kirimlah pesan sama mereka. Oke, kamu kirim istilahnya bukan lamaran tapi kayak pesan. Kamu kirim kamu siapa, orang mana, bahasa Jermannya gimana. Terus kamu bisa nggak ngasuh anak, misalnya 3 anak atau 2 anak atau bahkan 5 anak gitu. Oke, setelah kamu kirim itu, kamu tunggu balasan mereka gitu. Kamu tunggu, terus kalau mereka positif jawabannya, dan mereka bakal calling kamu, mereka bakal telepon. Oke? Nah, setelah telepon kalau cocok, mereka bakal ngasih yang namanya vertrag, surat bahwasanya kamu kerjasama dengan mereka, bahwasanya mereka menerima kamu sebagai au pair 1 tahun di keluarga mereka dengan uang sakunya 300 euro, itu kayak 4 juta 5 juta gitu. Uang sakunya 5 juta, dikasih makan gratis, dikasih kursus. Oke ya, kita ini di Jerman diwajibkan kursus bahasa Jerman kalau kamu ikut au pair. Kursus bahasa Jerman 1 tahun, diwajibkan 25 hari 1 tahun liburan. Terus apalagi ya, diwajibkan bayar transportasi bus, kereta kayak gitu-gitu. Itu biasanya dari keluarga angkat. Oke? Setelah kamu dapat kontrak kerja ini, kontrak kerja sama kalian berdua, oke, kamu apply deh. Selesai ini au pair. Datanglah kau ke keluarga mereka selama 1 tahun. Nah, kau di situ dileskan bahasa Jerman 1 tahun full. Terus dikasih uang bulanan, uang saku, terus dikasih makan gratis, dikasih liburan, dan macam-macam gitu. Kadang memang ada juga keluarga yang enggak baik ya, maksudnya nggak sesuai kontrak yang tertera di kontrak dan kenyataan gitu. Memang ada, tapi nggak sejahat dan sengeri yang sering kita dengar di Arab Saudi atau di mana, di Malaysia gitu, yang disetrika. Enggak gitu. Cuma kadang memang ada keluarga yang ngepatok harus sesuai dengan kontrak, ada yang enggak gitu kan. Oke. Nah, aku cerita nih ya, kayak keluarga aku dulu nih ya, aku dulu itu tinggal di salah satu kota kecil di ibu kota Niedersachsen, perbatasan Niedersachsen dengan Nordrhein-Westfalen ya. Itu kota kecil. Nah, keluarga ini dulu punya 2 anak. Aku nggak perlu sebut nama keluarganya, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, kebetulan anak gadis yang perempuan ini berkebutuhan khusus, tapi enggak kebutuhan khusus yang parah banget gitu. Tapi anak ini nggak bisa, anak perempuannya ini nggak bisa tidur sendiri. Nah, kegiatan aku selama setahun itu ngawani anak perempuan keluarga angkat aku ini tidur mau siang, malam, pagi, semua. Pokoknya aku tidur sama dia gitu, walaupun aku punya kamar. Oke, fasilitas aku dulu dikasih keluarga angkat aku kamar gede ya sendiri, ada komputer, ada sepeda, ada boxing, ada permainan, ada buku banyak dan sebagainya gitu. Puji Tuhan, waktu itu aku dapat kayak keluarga angkat yang
memang luar biasa baik ya. Kayak keluarga sendiri gitu loh, kayak melebihi keluarga sendiri pun maksud aku. Nah, dia itu tipe orang yang royal, nggak ngeberatin gitu. Pokoknya cerita singkatnya, aku selama 1 tahun di mereka itu cuma jagain namanya, kita buatlah namanya si Yanti. Oke, si Yanti ini selama 1 tahun. Terus ke sekolah aku nggak pernah ngantarin dia ke sekolah, dia udah SD ya, karena taksi datang ngejemput dan ngantar anak keluarga aku yang gede ini. Nah, yang kecil laki-laki itu waktu itu 2 tahun, aku juga nggak pernah. Selama aku 1 tahun di sana, aku bisa hitung paling 4 atau 5 kali aku ngantar dia ke TK. Itu doang, selebihnya enggak. Nah, masa aku juga enggak, karena keluarga angkat aku ini Senin sampai Kamis itu kan kerja. Oke, jadi kadang itu kita berjumpa-jumpa di kota dan makan siang di sana. Makan malam ya udah simple roti kan. Sabtu Minggu kita makan di luar, di restoran atau di mana gitu kan. Jadi memang waktu itu aku pekerjaannya nggak banyak dan nggak ribet gitu kan. Oke, dan waktu itu aku dapat uang kantong 5 juta, uang saku, oke? Dan full kursus dan berbagai macam hadiah gitu, maksud aku. Oke, 1 tahun aku selesai dari sana, aku pindah ke negara bagian Baden-Württemberg. Itu negara bagian di mana aku tinggal sekarang. 2018, setelah aku selesai dari keluarga angkatku 1 tahun, aku mengikuti yang namanya Freiwilliges Soziales ya. Itu adalah kerja sosial 1 tahun, tapi bisa juga 1,5 tahun gitu. Oke? Nah, dia itu ada terbagi 2, namanya FSJ dan Bundesfreiwilliges Soziales ya. Yang si FSJ ini, dari umur 16 sampai 26 tahun itu boleh. Oke. Dan si BFD ini dari 27 tahun sampai ke atas, sampai 40, 50 gitu. Tapi jangan tua-tua amat gitu loh maksud aku. Masih boleh teman-teman. Nah, si FSJ ini apa sih gitu? Dan kegiatannya apaan sih gitu kan. Nah, FSJ ini kayak yang aku bilang tadi, bekerja sosial selama 1 tahun. Cara menulisnya itu FSJ ya teman-teman. Nah, si FSJ ini ada bidang-bidangnya. Kadang kan kamu bisa melamar di klinik, rumah sakit, panti jompo, juga di bagian pendidikan kayak melamar di TK, di sekolah, terus macam-macam teman-teman, banyak lagi, tergantung di mana tempat kamu melamar, apakah mereka menerima pekerja sosial atau enggak. Istilah singkatnya teman-teman gini kan, nggak mungkin dong kamu mengelamar kerja sosial di tempat orang yang menerima kerja sosial gitu loh istilahnya kan. Oke. Setelah kamu dapat kontrak kerja, kamu kerja di sana selama 1 tahun, sama kayak pekerja pada umumnya, dan kamu itu kerjanya 100% ya. Jadi istilahnya kalau Sabtu sampai Kamis mungkin kau liburnya 2 hari atau 3 hari gitu loh, 1 minggu atau mungkin 1 kali gitu. Tergantung di mana kamu kerja, di bagian apa. Nah, singkat cerita, di tahun 2019 aku selesai yang namanya kerja sosial 1 tahun kan. Waktu itu aku kerja sosialnya itu di sebuah klinik
nama kotanya itu Bad Kreuznach di dekat Freiburg ini juga. Setelah itu aku ngelempar yang namanya Ausbildung. Nah, banyak orang yang mungkin kayak salah kaprah ya, kayak salah penjelasan, kayak mengira Ausbildung itu adalah kuliah. Bukan teman-temannya. Ausbildung itu adalah Ausbildung, kuliah itu di Jerman adalah kuliah. Itu beda, kayak beda jalur, oke? Ausbildung dan kuliah itu di Jerman itu beda, enggak satu, itu pisah mereka. Kalau kamu mau kuliah itu kan ke universitas, ya kan? Maksud aku ngerti kan? Nah, sedangkan Ausbildung itu kamu ke sekolah kejuruan, ngerti kan? Nah, Ausbildung ini adalah sekolah kejuruan bahasa Indonesianya. Mungkin lebih simpelnya sekolah profesi gitulah. Oke? Di Ausbildung ini kamu belajar 3 tahun untuk bagian kesehatan. Aku kan bagian kesehatan, ngambil sekolah bagian kesehatan. Aku selama 3 tahun. Untuk kalau kamu mau jadi pengajar, jadi guru itu biasanya 4 tahun atau 4 tahun lebih gitu, oke? Kalau kamu mau jadi koki 3 tahun. Kalau kamu mau kerja di hotel juga 3 tahun. Nah, macem-macem. Jadi kayak yang aku bilang tadi itu sekolah profesi. Nah, sekolah profesi itu banyak profesi-profesi yang kemungkinan bakal kamu tuju, ngerti kan maksud aku? Di sekolah profesi ini kamu bisa milih kamu mau sekolahnya apa, bagian kesehatan kah, bagian perhotelan kah, bagian memasak kah, bagian penjualan kah, bagian keguruan kah, atau mungkin jadi asisten dokter, atau mungkin asisten dokter gigi, asisten dokter kecantikan, atau mungkin jadi sekolah bagian salon juga ada ya, macam-macam lah pokoknya. Pada umumnya sekolah kejuruan ini atau Ausbildung ini itu 50% teori, 50% lagi itu adalah praktek. Oke, aku ambil contoh dari aku ya teman-teman. Aku itu kan Ausbildungnya bagian panti jompo, bukan ya, kesehatan merawat orang-orang tua, orang-orang jompo gitu kan. Nah, 50%-nya itu aku belajar di sekolah, kayak ngeblok gitu loh, ngerti nggak maksud aku? 3 minggu aku belajar sekolah Senin sampai Kamis itu sekolah 3 minggu penuh. Oke, setelah itu aku kembali lagi ke tempat praktek aku buat kerja. Oke? Dan aku dapat gaji dari tempat praktek di mana aku kerja ini, gitu kan? Nah, dan pada umumnya Ausbildung itu enggak membayar gitu loh, enggak butuh biaya. Tapi ada juga Ausbildung yang memang butuh biaya. Ngerti kan, yang memang harus bayar uang sekolah, uang buku, dan uang sebagainya gitu. Karena ini kan ceritanya sekolah profesi. Kamu udah dapat tempat praktiknya, nggak dapat sekolahnya, nggak bisa. Atau dapat sekolahnya, nggak dapat tempat praktiknya juga nggak bisa. Harus dapat dua-duanya, ya. Oke. Kamu cari sekolah-sekolah di tempat kamu tinggal. Misalnya aku Freiburg, tempat tinggal aku namanya, aku cari sekolah di Freiburg yang sekolah bagian kesehatan. Aku lamar, aku ke sana sebagai siswa gitu kan. Aku ngelamar. Terus kalau mereka nelpon kamu, kamu bakal wawancarain juga gitu. Oke? Wawancara. Kalau mereka yes, ya udah kamu sekolah di sana. Kalau udah dua-duanya yes,
kamu kasih si kontrak sekolah ini ke tempat kerja kamu. Oke? Dan syarat-syaratnya itu biasanya itu mereka butuh surat kesehatan kamu. Kalau sekolah ya, kita buat sekolah dulu surat kesehatan, surat tanda berkelakuan baik, dan sama surat ijazah penyetaraan ijazah kamu dari Indonesia ke Jerman. Itu harus kamu setarakan dulu biar kamu bisa ngelamar. Kalau enggak bisa. Oke, kamu setarakan, nanti kamu dapat balasannya dari dinas pendidikan kayak gitu kan. Nanti setelah kamu dapat itu, kamu kasih ke tempat sekolah itu. Oke? Paham? Masih setia menonton. Setelah itu kamu kasih data-data kamu, terus kamu kasih sertifikat bahasa kamu ke sekolah juga ya, karena mereka pada umumnya butuh sertifikat bahasa itu setidaknya BA1, B1 namanya, B1. BA itu kamu dapat dua-duanya, udah klop dua-duanya, udah kamu udah mulai sekolah, udah mulai kerja, dan selama 3 tahun. Oke? Nah, di tahun ketiga, maksud aku di tahun ketiga kamu juga ada yang namanya ujian akhir sekolah. Kayak kita di Indonesia mungkin kayak ujian sarjana gitu loh, ngerti kan? Astaga. Kamu bakal ujian menulis, ada ujian menulisnya, ada ujian berbicaranya, juga ada ujian prakteknya. Dan materi-materinya itu adalah materi selama kamu 3 tahun sekolah di sana. Dan tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Di tahun ketiga itu di ujian kelas semua materi, bukan semua sih, maksud aku materi yang kamu pelajari di 3 tahun tersebut. Tapi nggak semua mata pelajaran, ngerti kan? Ada dia beberapa mata pelajaran, misalnya 7 mata pelajaran yang bakal diujiankan di tahun ketiga, tapi temanya itu semua dari tahun pertama gitu. Nah, oke. Di bagian berbicaranya itu biasanya kayak diuji sama yang namanya si dinas pendidikan kota kamu. Oke? Setelah kamu dapat itu, setelah lulus semua, berbicara, menulis, praktek, lulus, kamu dapatlah si kayak ijazah lah istilahnya, bahasa simpelnya, kalau kamu menyelesaikan sekolah selama 3 tahun di Jerman dan menyandang nama sebagai ahli bagian kesehatan gitu loh bahasa Indonesianya. Oke? Dan kamu bekerja bukan lagi sebagai siswa, melainkan Fachkraft. Fachkraft itu apa? Kayak perawat, sebagai perawat asli gitu. Oke? Begitu teman-teman. Oke, udah panjang kali ya ceritaku hari ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin butuh info, syarat-syarat yang kayak lebih rinci lagi, syarat-syarat untuk oper, Evision, Ausbildung, bisa komen ya di video-video aku yang aku buat hari ini. Komen terus, kasih saran. Ini membantu nggak? Kalau membantu kalian kita lanjutkan, kalau nggak kita lanjut video yang beda lagi, oke? Nah, tapi aku harap ini membantu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belajar bahasa Jerman dari Indonesia, semangat bahasa Jermannya, semangat belajarnya, jangan kasih patah semangat gitu. Bagi teman-teman yang nyari keluarga angkat, semangat tetap cari keluarga angkatnya. Kalau butuh bantuan bisa chat-chat. Ini tahun aku terakhir sekolah. Kemungkinan September nanti aku akan menyelesaikan ini sampai tuntas, jadi tamat. Jangan lupa
di like, di share, di komen sebanyak-banyaknya, dan tetap sehat ya teman-teman. Paling utama. Terima kasih, salam sehat, salam juang-juang, salam dari Jerman.